dengan pertemuan TM itu bahwa kita akan diajak meningkat, memahami, mengetahui, mengalami juga gitu. Dan ini menjadi sedekah kita hari ini gitu. Jadi pengalaman mengajar itu tidak cukup berhenti di kita saja, tapi sharing terhadap guru-guru yang lain. Ya mungkin salah satunya adalah kewajiban kita untuk berkonsolidasi akan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Jadi tidak ada guru spesialis itu. Si Mas spesialis di belah dia gitu. Tidak, tapi semuanya itu memiliki kemampuan gitu. Baik di jenjang manapun gitu. Karena tadi ada sebuah pembelajaran bahwa di sekolah itu ada evaluasi ataupun konsolidasi bagaimana pertemuan guru itu mengambil pelajaran ataupun hikmah-hikmah selama terjadinya proses pembelajaran gitu. Sehingga yang belum mengajar itu melihat bagaimana cara mengajar si A, si B dan sebagainya, itu secara tidak langsung menjadi pengetahuan ataupun akan menjadi inspirasi ketika dia akan mengajar gitu. Nah, kalaulah bahwa di Rayon juga ini menjadi bagian penilaian gitu ya, bahwa proses yang terjadi di SR2 akan menjadi role model juga di SR-SR yang lain yang kemudian diseringkan itu akan tumbuh inspirasi baru, sehingga berlomba betul bahwa sekolah ini, sekolah SR2 itu sekolah yang betul-betul ideal, yang mampu menghantarkan seluruh membernya kepada jenjang tertinggi atau amanah konstitusi itu seluruh member di SR2 menjadi WN. Nah, ini kan butuh pemahaman-pemahaman yang gradualnya, bertahap, berkesinambungan, bahwa proses ataupun yang dilakukan oleh kita semua itu tidak terhenti gitu, tapi terus menerus berlanjut gitu sampai jenjang tertinggi, dan kesempatan untuk berjihad kepada seluruh member terbuka luas. Nah, harapannya bahwa dengan momen hari ini, kewajiban kita sebagai guru gitu ya, sebagai tim TM, yaitu berkoordinasi, berkonsolidasi, berkumpul. Harapannya bukan memang bertatap muka langsung, bagaimana menceritakan pengalaman ataupun diskusi tentang keadaan member gitu. Yang ini menjadi harapannya akan membuka kepada kedalaman kematerian, sehingga materi itu menjadi sarapan yang senantiasa kita makan gitu. Karena dari silabus ataupun materi, contoh materi yang ada itu, ini masih terus dibutuhkan penggalian, sehingga ada model yang utuh gitu ya, untuk menjadi rujukan berdasarkan warna objek yang sedang diproses. Artinya rujukan kita memahami terhadap arah dari kematerian gitu ya, apa yang menjadi target
di materi 1, 2, 3, dan 4 gitu, untuk di P11. Nah, dari di sanalah kita akan membuka bagaimana kemaksudan-kemaksudan, kemudian ayat-ayat yang menjadi rujukan. Nah, ini menjadi bahan untuk TM menggali ataupun mendiskusikan, sehingga ketepatan di dalam menyajikan kepada peserta itu akan bisa diterima gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, harapannya bahwa pertemuan ini akan terus berlanjut secara rutin gitu ya, baik frekuensi mingguan gitu. Kalau di penilaian itu sekolah SR2 dibutuhkan koordinasi mingguannya gitu ya. Barangkali dari perjalanan sampai saat ini ada yang mau didiskusikan, apa kalau misalkan waktunya cukup ya, kita sama-sama bahas itu ya. Jika akan ada ya pembelajaran lah kepada guru-guru baru di sini. Ya, harapannya terhadap apa ya, tidak bergantung kepada seorang guru gitu ya, tapi betul-betul kita di sini apa ya, memiliki sikap bahwa ini tugas kita gitu. Siap dan tidak siapnya itu kita meminta kepada Allah bahwa ya Allah mudahkanlah gitu, mampukanlah. Berarti kan ada sebuah proses yang harus dicukupkan. Apa yang kita mengupayakan dengan kepahaman, kemengertian, sehingga apa yang menjadi tugas kita itu bisa terlaksana dengan penuh kesadaran gitu ya. Jadi bukan hanya label sebagai guru saja gitu, walaupun tidak mengajar gitu, tapi mendapatkan bimbingan sebagai seorang guru itu terus berlanjut gitu. Jadi ayah kelas ataupun ayah kelas berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri terus gitu. Gitu Pak Kang Irfan. Alhamdulillah. Tah etanya masalah. Mudah-mudahan kayak ya sharing dari masing-masing ranting atau masing-masing pangkal sebagainya wali kelas dan juga para guru yang hadir hari ini. Alhamdulillah, tah eta bagaimana memastikan diri kita menjadikan setiap program itu menjadi amal jihad kita, ya. Adapun apa yang kita amanahkan, yang kita terima, ini bagian dari karunia Allah, ya, ti Allah wanya. Dan tidak ada di sini yang melamar jadi guru ya, melamar jadi kepala sekolah ataupun yang melamar jadi WK ya lain sebagainya. Dan kita semua adalah bentuk keamanahan kita, tugasan kita sebagai mukmin. Pak Abdul tiasa Abdi menampilkan panduan ya sih. Pak Dos mengawal salah sharing. Nah ini untuk memulai sharing ya, mungkin barangkali ada yang belum. Sebentar. Oke. Menyimak. Nah di sini ada panduan operasi training ya. Yang pertama di sini ada binum, ada A1, A2 dan lain sebagainya ya. Opsus, operasi khusus. Untuk wawasan dan penguatan kita barangkali
Ikhwan Ahwat yang di sini masih butuh panduan di training ini. BINUM. Ini pengertian dari BINUM atau pembinaan umum. Disingkat BINUM, ini adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh subjek proses kepada member pra A1 sampai A12 di luar kelas atau di luar BINREG dan BINSUS. Misalkan karena pertimbangan segmen usia, jarak, dan pertimbangan lainnya. Ya, walaupun demikian, BINUM harus dilakukan secara terencana dan terprogram oleh sistem. Nah, tanya BINUM di kita. Nah, landasannya apa? Ini insya Allah kita punya landasan yang kuat dari Quran, surat Yunus ayat 25, An-Nahl 125, surat Fussilat ayat 33, Al-Imran ayat 64, surat Ibrahim ayat 4, ya. Penguatan kita. Mau apa? Nah, ini tujuan, sasaran, dan target BINUM. BINUM yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pelaku BINUM secara jama'i untuk mengenalkan kebenaran dan keagungan Islam. Oke ya. Sasarannya member simpatisan, member S yang berkebutuhan khusus, masa S yang dihasilkan oleh marketing ofensif. Nah, target BINUM yaitu terbangunnya opini positif terhadap ajaran Islam. Terbentuknya lapisan masyarakat simpatisan, sebanyak-banyaknya terbinanya simpatisan menjadi dai-dai kolbiyah. Nah, ini ya, untuk singkatnya nanti tentang BINUM. Nah, mungkin ada BINREG. Nah, kita tentunya di BINREG ini yang sudah siap dikelaskan, ya. Binaan secara reguler, yaitu pembinaan adalah segala upaya peningkatan kualitas dan kapasitas umat yang dilakukan secara gradual atau bertahap. Nah, pembinaan ini merupakan amanah konstitusi bahwa setiap warga untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Itu pembinaan reguler. Ya. Intinya yang siap dikelaskan ya, BINREG itu. Baik dari peserta bina hasil dakwah A1 yang dilakukan secara berjenjang atau bertahap guna menghasilkan lulusan bina A2. Oke ya, ini gambaran umum tentang BINREG. Yang pertama ada pembentukan fondasi akidah, yang kedua ada pembentukan sikap hijrah, yang ketiga ada pembuktian hijrah melahirkan amal bakti. Nah, ini secara umum. Nah, tentunya dari setiap binaan tersebut ada standar kompetensi lulusan, SKL yang diharapkan kita para guru tahu poin-poin bagaimana menjadi profil lulusan peserta bina. Oke, ini gambaran global proses A1 reguler. Di mana A11 itu ini dibuka mikrofonnya. Ya, ada OK, standar lulusannya materi pokok iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Islam sebagai nizamul hayat. Ini ya, bagaimana materi pokok di A11. Nah, berikutnya di A12, yang tentunya ini dari yang menjadi SKL-nya BN kita, hajaru adanya pengolahan. Pengolahannya dari titik mana saja? Dari proses hijrah, syahadah, jamaah. Materi penunjangnya ya tentu materi akidah syariah. P1, PD, dan ilmu dakwah. Nah, dan yang terakhir A13 sudah tahapan proses jahadu. Materi penunjangnya ini akhlak. Materi terapannya studi literasi tentang Aqobah 1 ya, A1 dan Aqobah 2 P1 DSM. Nah, kurang lebih secara lamanya waktu ya, dari A11 ini 1,5 bulan, A12 1,5 bulan, dan 1 bulan. Ini secara umum ya untuk bina reguler. Ini poin outputnya dan pengolahannya. Saya kira Ikhwan Ahwat di sini sudah pernah ya mendapatkan
panduan ini ataupun mendengar ataupun sudah mengalami proses ini. Nah, yang diharapkan dari calon guru yang belum menghadapi ini, insya Allah kita akan ada training, ya, akan ada training ke depannya, dan ada sharing-sharing yang akan kita siapkan untuk para guru dan para WK yang akan kita siapkan. Maka silakan hari ini kita langsung buka sesi sharing. Mangga boleh dari para WK-nya maupun para guru. Silakan, barangkali ada sharing dari para guru ataupun WK. Boleh diabsen dari ranting 1 mungkin, Mang Yudi dan para gurunya. Ada yang mau disampaikan sharing kita terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul dan mungkin yang sudah berjalan dari rantingnya masing-masing. Ada dari ranting 1? Ada Pak Jajang mungkin bisa mewakili, Pak Jajang atau Kang Cepi. Atau barangkali yang sudah siap boleh yang ingin berbagi dulu yang sudah keberjalanan kelasnya, bidungnya dan bidungnya. Assalamualaikum. Pak Irfan, Pak Abdul. Ya. Ingin bertanya sih sebetulnya. Untuk apa? Arahan keteman untuk yang sekarang gitu ya kan karena ada perubahan struktural ya. Jadi kalau dilihat kan Ibu apa yang ranting 5 dan 6. Pokoknya yang ahwatnya itu kan sekarang didominasi ummahat ya gitu. Nah ini untuk arahannya sendiri seperti apa gitu ya dari SR atau dari kasihnya atau dari rayonnya seperti apa pokoknya. Karena kan mungkin metodenya akan berbeda gitu ya dengan yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya kan yang banyaknya reguler ya. Kalau untuk yang ahwat yang single gitu. Kalau ummahat terakhir itu kan kita buat formula sendiri gitu ya. Karena memang disesuaikan dengan segmen gitu ya. Kemudian kan tetap ya gitu. Tadi kan kalau dilihat ada binum, ada binrek sama binsus. Kalau sekarang mungkin ke binum atau gimana gitu ya arahannya, strateginya seperti apa supaya kaderisasi itu tetap berjalan gitu. Itu mungkin yang ingin tanyakan. Atau nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ella. Mangga, Pak. Ya untuk tadi ya kita memahami cara pandang apa itu binum, apa itu reguler, dan apa oksus. Gitu ya. Nah ini ada kemaksudan berarti kan ya. Nah, kaitan dengan DSR 2 di ibu-ibu berarti ya. Objek yang dihadapi ini kriterianya masuk kemana nih? Gitu. Reguler, gitu. Opsus, atau binum. Gitu. Tadi dijelaskan gambaran bagaimana binum. Binum itu ada 2 ya. Kalau sebelumnya binum itu operasi A1 sampai BN ya. Jenjang tertinggi di A1 untuk pembinaan binum itu adalah kepada BN gitu. Bahwa peserta member itu memahami keberadaan dirinya sebagai warga jamaah gitu.
Kemudian sekarang tidak berhenti di warga jamaah saja gitu. Yang ini kebijakan ataupun arahnya itu ada dari ketua. Artinya kalau member itu member BINUM A1 itu karena keadaan pesertanya itu tidak memungkinkan untuk diproses dengan cara reguler. Sehingga lahirlah sekolah BINUM. Nah, dengan BINUM itu sendiri ini menjadi sekolah khusus untuk kriteria member yang tidak masuk kepada kualifikasi pembinaan reguler gitu, ataupun pembinaan khusus. Apa yang menjadi kriteria keadaan sehingga siswa ini BINUM atau seseorang itu masuk kepada BINSUS itu. Nah, ini harus kita pahami bahwa adanya BINUM itu bukan sekolah yang disengaja gitu. Jadi bukan cara pintas namanya. Tapi bahwa ini keadaan memaksa bahwa si member itu harus diproses dengan BINUM. Karena kalau diproses dengan reguler itu tidak pernah terjadi gitu. Tidak bisa terproses apalagi di BINSUS gitu, yang ini memiliki kualifikasi yang tinggi. Tuntutan di BINSUS itu siapa yang masuk BINSUS? Yang masuk BINSUS itu adalah kualifikasi pesertanya itu dia itu seorang pelajar ataupun mahasiswa. Kalau tidak ada di dua itu, kualifikasinya itu adalah santri. Santri henteu, pelajar henteu, mahasiswa henteu. Naon atuh asupna supaya bisa jadi bisa diproses dengan namanya dengan kualitas tertinggi teh gitu. Opsi yang lainnya adalah dia memiliki jiwa ataupun namanya disebutnya terah aktivis itu. Seperti ada di SR1 itu dia SMA kemudian ketika mendapatkan taklim A1 ataupun A2 dia itu sudah tahu gitu. Kenapa? Pada ini mah biasa yang diobrolkan dari keluarganya itu ini siapa yang bahwa dia memiliki keturunan bukan orang tuanya tapi kakeknya itu penulis buku tentang materi-materi ini gitu. Ada yang kenal dengan Ohan Sujana? Di sini ada yang kenal dengan Ohan Sujana? Legenda itu madanya. Legenda. Legenda apa? Pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Ohan Sujana itu yang membuat buku tentang tauhid. Jadi Ohan Sujana itu adalah seorang pelaku
dia membuat karya sebuah buku gitu ya. Mungkin Pak Dani atau siapa ya di sini Mas, yang pernah membaca buku tentang buku Makrifat gitu, atau buku tentang beberapa buku-buku pergerakan. Saur Kang Adi mah fenomena akidah Islamiyah saudara. Ya, berarti Kang Adi mah tos macanya gitu. Tak iya mah incuna teh ada di SR1 gitu. Dia menceritakan bagaimana proses yang didapatkannya gitu. Tapi member kena teh di SR hiji gitu. Sehingga pas mendapatkan materi itu, kecepatan di dalam menangkap arah itu lebih dibanding peserta-peserta lain gitu. Sehingga ini membutuh pekerjaan yang khusus dalam rangka meningkatkan kualitasnya gitu. Nah inilah yang dikatakan opsus, sehingga ini mah harus ada penanganan yang khusus untuk mempercepat gitu, sehingga dia bisa berkarya gitu. Nah, usia muda berarti kan keturunan aktivis itu, punya terah aktivis. Nah inilah kriteria yang bisa masuk opsus. Berarti seorang penggerak lah kalau misalkan yang bisa masuk kualifikasi opsus itu. Nah ketika ini kriteria ini nggak ada gitu, masuk ke wilayah sekolah reguler gitu. Reguler mah ya kelas yang memang biasa dilakukan oleh kita gitu, misalkan prosesnya itu seminggu sekali dan sebagainya dengan kesiapan taklim, dan dia mengikuti taklim itu secara rutin gitu. Nah, iya mah berjalan sesuai dengan tahapan berjenjang gitu. Ya lamun opsus mah bisa jadi terjadi lonjakan-lonjakan gitu. Namun di sekolah umum mah program akselerasi gitu. Karena bahannya itu sudah siap untuk mendapatkan loncatan-loncatan itu. Artinya bukan hanya pemahaman, tapi nalarnya itu sudah namanya bisa menjangkau terhadap kemaksudan dari order gitu. Jadi proses kaderisasinya itu akan lebih cepat gitu, misalkan opsus itu. Kalau binreg ini mah jalur standar berjalanan. Nah, ketika proses ini tidak bisa dilakukan terhadap member A misalkan, nah masuklah opsi terakhir itu, daripada bisa ke proses ku iya, ku binsus, ku binreg, maka dilakukanlah operasi binum. Nah, kalaulah dia wilayahnya itu di mana? Di A1, maka proses tertingginya itu adalah sampai A12 BN. Tidak ada TA, tidak ada DSM. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan proses di binum itu sampai BN itu memunculkan tadi keinginan-keinginan, ya kemudian oleh struktur, dalam hal ini ketua KSR memberikan rekomendasi gitu, dilanjut dengan P13 dan TA2-nya gitu. Harapannya bahwa ini akan mendapatkan jenjang tertinggi gitu. Bisa tuhnya operasi binum, lulus di binum A1, kemudian masuk reguler A2 gitu. Bisa tuh. Kan tadi ada kriteria-kriteria ya. Kalau di reguler mah menuntut kepada
tadi ada SOP yang harus dijalankan gitu ya. Kesiapan-kesiapan apa saja itu. Kalau di Binsus itu dengan kualifikasi yang grade-nya tinggi gitu. Nah, kemudian Binuma daripada gitu, grade daripada teka proses gitu. Mending anterkeun we sampai A1 mah sampai BN. Nah, kemudian dengan perjalanan bisa tehnya lulusan Binum A1 diproses jadi A2 reguler. Pertanyaan itu. Coba Irfan dibuka tadi panduan Panduan. tampilkan so. Di paling Binum berarti nya. Awal ya. Nah, Oh, paling atas. atas pengertian Binum. Proses pembinaan yang dilakukan oleh subjek proses kepada member pra-A1 sampai dengan A1-2 di luar kelas atau di luar binreg ataupun binsus. Karena pertimbangan segmen, usia, jarak, pertimbangan lainnya, walaupun demikian Binum harus dilakukan secara terencana. Nah, bahwa inputannya itu adalah member dari proses rekrutmen sampai jenjang tertingginya itu adalah 1-2. Nah, sekarang kan ada Binum A2 gitu. Nah, saya coba gambarkan bahwa sekolah Binum itu gitu ya, bukan sebuah tahapan. Kebayang tuh apa yang disebut bukan tahapannya, intinya bukan jalur sekolah gitu. Jadi sehingga di reguler mah ketika dia lulus di TA2 gitu, kemudian masuk ke jenjang A2 gitu, dilanjut gitu prosesnya. Nah, kalau Binum itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi bukan jenjang sekolah. Beres Binum A1 berarti kan 1-2 ya itu. Kemudian dilanjut kepada Binum A2. Enggak gitu. Karena ini adalah sebuah keadaan gitu. Tadi pertimbangannya itu adalah segmen, usia, jarak, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Yang ini tidak memungkinkan dilakukan proses binreg ataupun binsus. Nah, sehingga ketika lulus Binum A1 berarti kan 1-2 gitu. Boleh nggak dilanjut ke A2? Nah, dengan nalar yang kita miliki bisa nggak gitu. Ini tuh pertanyaan ya. Enggak diwalar ya. Biasa tuh gitu tuh. Bisa nggak ya lulusan Binum A1 dilanjut kepada proses A2-nya? Nah, kalau bisa menurut TIIS itu, apa alasan sehingga bisa dilanjut dengan proses A2-nya? Tapi harus ada syarat. Syaratnya apa gitu. Open mic weh. Boleh, Bu Is. Punten ya, pilih lepat Pak Abdul. Iya.
bisa sampai proses selanjutnya tadi. Karena memang di BINUM itu mungkin di luar dari reguler atau khusus, tapi tetap ini punya punya apa ya? Punya hak untuk melanjutkan kepada A2 gitu ya. Nah, syaratnya apa? Tadi beliau siap kepada jenjang tadi mungkin ya di reguler tadi gitu. Itu kan nanti prosesnya juga akan terlihat ya atau indikator-indikator yang memang sudah muncul dari siswa tadi gitu. Itu yang bisa menentukan adalah tadi mungkin dari rantingnya bahkan dari pengajarnya juga sudah bisa membaca apa namanya indikator-indikator yang dimiliki oleh siswa tadi gitu. Karena memang ini apa ya secara tahapan juga kenging lirennya gitu harus harus berlanjut gitu. Nah, Pamita luka ku abika tangkap apakah ini bisa oke, jadi gini pertanyaannya. Kalau peserta itu kenapa berada di Binum A1? karena tidak bisa dicapai dengan reguler dan binsus gitu ya. Nah, kalau keadaannya, Kalau opsinya kenapa harus dibinumkan? karena tidak bisa di reguler dan di khusus tadi Nah, gitu. keadaannya seperti apa? Kalau mungkin ini Pak, punten bilih adu lepatnya. Kalau Hmm. misalkan posisi sebelumnya tidak bisa di reguler atau tidak bisa di khusus, maka ditempatkan di binum. Tapi mungkin di situ ada peningkatan atau peningkatan dari si siswa itu sendiri mungkin sehingga si siswa itu bisa nantinya ke depannya bisa diposisikan di reguler atau di opsus karena kalau nyempami kuabi pahami mah dengan prosesnya berjalannya proses gitu ya terus diproses seseorang siswa itu dengan harapan ada peningkatan kan gitu ya ada peningkatan gitu mungkin tadi salah satu pertimbangan bahwa si siswa itu ditempatkan di binum ini mungkin tadi berbicara ada segmen usia jarak mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya mungkin ya gitu tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya mungkin ya mah beli ambil lepat gitunya Hmm. bahwa sekalipun dia itu tidak termasuk tadi mungkin ya di reguler atau optus gitu ya di khusus kalau misalkan seseorang itu siap kenapa tidak gitu ya nyabi Hmm. beli lepat kalau misalkan memang apa ya eh, s- eh, dan stagnan aja gitu ya di sana di Binum gitu ya itu mah kan lain lagi mungkinnya karena ada pertimbangan yang lain nah Abdi oke mencoba ada sedikit pertanyaan juga gitu ya apakah seseorang siswa yang ideal itu apakah eh, dia itu harus reguler gitu ya karena memang kalau secara pendataan juga ini kan ada poin-poin yang memang jelas ya ketika direguler dari tahapan-tahapan yang ada gitu. Nah, eh, ada indikator-indikator juga kan sebetulnya mah ini mau di binum, mau di reguler atau di binsus gitu. Ada ya artinya yang muncul apa ya? Ya, ya tadi indikator-indikator dari siswa itu eh kalau abi rada-rada iya nya. Contoh ya tuh, Misalkan binumna. mohon binumna kieu ada satu siswa yang memang akan diajukan gitu ya ke Hmm. ke pendidikan gitu. Nah, tapi secara jarak tidak memungkinkan gitu. Merosot. Berarti masuknya ke binum ya gitu. Tapi suatu saat kalau misalkan dia siap dan jarak tidak menjadi hambatan, bisa aja kan gitu ya, yaitu masuk ke reguler gitu ya ke depannya. Karena itu kan kita juga tidak stagnan aja gitu ya di binum gitu. Karena kita juga harus
terus apa ya? Ya acuannya adalah kita diajak meningkat lah. Kalau berbicara diajak meningkat mah gitu. Sehingga bagaimana kita tidak hanya mencukupkan gitunya, tapi bagaimana kedepannya kita juga apa ya? Sehingga muncul gitunya kesiapan-kesiapan yang ada di siswa itu sendiri gitu Pak maksudnya gitu. Apakah memang tetap prosesnya di BINUM gitu? Apakah bisa tadi teh pertanyaannya teh apakah bisa? Menurut Abi mah bisa dikatakan bisa, bisa dikatakan tidak bisa mungkin ya jawabannya gitu Pak. Ya, Mungkin ya koreksi. secara umumnya bahwa yang kita harapkan itu member itu terpahamkan ya dengan sistematika proses yang ada di reguler, berarti kan kelengkapan kematerian, terus kemudian pembinaan-pembinaan lainnya itu bisa didapat dengan tadi ukuran waktu itu bisa dikejar. Nah kemudian ada keadaan, oh ini mah peserta ini mah dengan pekerjaannya sedemikian gitu, bahkan untuk ketemu juga sesuatu hal yang mahal gitu, sehingga kalau misalkan di proses di reguler itu akan banyak menyita waktu gitu, butuh energi yang luar biasa gitu, sehingga keadaan member itu kesiapan untuk bisa hadir rutinan sehingga di reguler mah sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah itu keadaan apakah ini mah usianya sudah ya namanya namun diranting akhwat mah dengan ibu rumah tangga dengan berbagai, sehingga untuk bisa duduk taklim dalam kelas itu rutin loba kaganggu gitu, sehingga prosesnya itu terhenti, atau ada hal-hal lain anu tidak mungkin, nggak sabar ingin makan. Insya Allahnya, atau sehat berarti ya. Nah, dengan keadaan itu sehingga daripada teka proses dengan proses reguler berkesinambungan, maka diambillah jalur BINUM. Nah, kemudian seiring dengan proses perjalanan BINUM, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang merubah dirinya, sehingga dengan keadaan tadi itu tidak menjadi halangan, justru malah menjadikan saya harus mengorbankan ini semua untuk mendapatkan ini. Berarti kan ada sesuatu yang dituju dengan cara pandang yang baru, bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dimiliki gitu, pemahaman, keyakinan gitu. Atau namanya bisa memahami, dia membaca bahwa bener lamun teu aya tinuriungan jamaah teh kemungkinan salamet nanti adalah sesuatu hal yang jauh gitu, bahwa di lamun misalkan dengan proses dia punya kesadaran bahwa di akhirat itu orang masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi berombong-rombongan lamun dino ayat sesuai dengan ketua rombongannya. Artinya bahwa manusia itu senantiasa berkelompok, maka kelompok itu akan mengarahkan tentang kehidupannya kepada Islam atau di luar Islam. Nah dengan keadaannya tadinya dengan prioritas kerja ataupun dan lain sebagainya, sehingga membukalah cara pandang bahwa saya tidak boleh memperjuangkan ini, tidak boleh memperjuangkan hubud dunia, lamun misalkan memahaminya seperti itu.
Dia akan mengejar bagaimana menyelamatkan dirinya, bahwa tempat untuk menyelamatkan dirinya adalah jamaah. Yang kemudian proses, kemudian tumbuh tanggung jawab, kemudian dikonsultasikan dengan para struktur. Dengan keinginan itu memunculkan sikap bahwa saya harus mendapatkan proses ini sampai mengerti, memahami dengan lengkap gitu. Sehingga proses bahwa seorang warga jamaah teh dengan ngaheureunana hungkul dina kelompok gitu, tapi punya peran gitu, bahwa dirinya itu sebagai mukmin muslim, dirinya sebagai dai misalkan menyadari hal itu, mengajak kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga tampil dengan kemukminan kemuslimannya gitu, yang tidak mau melanggar terhadap syariat gitu. Ya ini menjadi nilai jual kemudian. Nah, dipahamkan bagaimana berdakwah gitu. Nah, di sini ada tim DSM berarti kan ya, bagaimana membuka cara pandang dakwah, bahwa setiap mukmin itu melekat di dalam dirinya itu adalah dakwah, itu kewajiban dakwah, baik dengan bil qalbi, bilisan, atau bil arkan. Nah, sehingga keputusannya lanjut. Karena apa? Mau diregulerkan gak bisa, karena dengan kesiapan peserta sudah ada sikap-sikap yang memang dia membutuhkan itu. Berarti kan kita memfasilitasi ini. Oh, jangan entong dilanjutkan kan bingung gitu. Karena keadaan tadi. Nah, syarat-syarat itu yang akan yang akan menentukan bahwa dirinya bisa lanjut proses lanjut kepada jenjang berikutnya. Nah, kemudian bahwa ada binum A2. Binum A2 itu gitunya, sebuah keadaan ketika diproses reguler A1 lulus sampai TA2 kemudian tidak lanjut. Dilanjutin karena dengan berbagai tadi keadaan-keadaan binum nanti mencukupkan untuk dibinum. Nah, ini akan masuk ketika di reguler itu tidak bisa berlanjut kepada A2-nya dengan keadaan-keadaan tadinya, pertimbangan segmen usia, jarak, dan hal-hal yang lain, maka dilanjut supaya dia mendapatkan A2 itu diproses dengan binum A2 gitu. Bukan lulusan binum A1 dilanjut A2 gitu. Kebayang tuh. Nah, ini bukan jenjang sekolah ketika lulus di binum A1 terus dilanjut ke binum A2. Tadi bukan begitu gitu. Ya, karena binum itu adalah keadaan-keadaan gitu ya. Ekspresi ataupun pemahaman-pemahaman peserta yang menuntut gitu. Diproses dengan binum gitu. Oke, gitunya. Nah, untuk tadi Bu Ella, proses binum A2 mungkin nanti ke depannya akan ada guru baru gitu, tidak masuk kepada guru reguler. Karena binum itu adalah operasi keumatan gitu. Maka nanti di rayon akan membuat diklat guru binum gitu. Terutama guru binum A2 gitu. Dan yang akan menjadi subjeknya guru binum itu struktur SR dengan dari struktur SR sampai ke ranting gitu. Nah, kemungkinan ketua ranting kasih di SR2 dengan ketuanya menjadi subjek proses binum gitu.
Nah, sehingga nanti ada sekolah penanganannya itu nanti ketua, namun Pak Epul itu sebagai guru BINUM bukan sebagai ketua SR gitu. Posisinya itu adalah sebagai guru, sehingga akan ada masa nanti akan dikoordinir oleh kasih dua gitu. Ya dalam ini Kukang Irfan gitu. Jadi nanti ada bahwa kita bukan sedang mengevaluasi, Kang Irfan bukan mengevaluasi KSR gitu, tapi sebagainya guru BINUM. Gitu. Sehingga nanti jelas kita sedang duduk di mana nih. Gitu. Begitupun ranting dan kasih gitu ya. Harapannya bahwa dengan memahami proses BINUM di struktur itu, sehingga tidak ada lagi member-member yang tidak terproses. Bahwa amanah konstitusi ini menjadi panduan, menjadi pegangan arah yang akan melahirkan amal bagi kita itu sebagai pemangku kebijakan ataupun pelaksana operasi. Jadi cerita tadi dengan keadaan member yang seperti apapun bisa diproses. Oke, begitu Bu Ella. Mohon. Ini dari Bu Mirna juga menyambungkan ya. Jadi contoh BINUM lewat pengajian umum bukan ya sana. Jadi habis itu ngobrol sama, terus habis itu ngobrol isi kajian. Jadi dari betul. pengajian umum itu juga bagian ya. Terus dari Bu Nani juga kelompok BINUM itu metodenya bisa privat atau boleh perorangan atau kelompok. Secara media mah memang ada kelompok-kelompok juga ya. Pak Abdul ya. Ya. Nanti ini penguatan-penguatan BINUM masalah banyak sekali yang harus kita kuatkan. Baik dari coding-codingnya, saya pribadi juga banyak belajar di sini secara proses. Nah tentunya para guru juga nanti kita aktifkan kembali forum guru CSR kita yang ada di WhatsApp, dan mungkin nanti ada evaluasi-evaluasi yang pekanan atau bentuk pelaporan yang seperti apa yang mungkin terbaik ya, masukan-masukan dari para guru ataupun dari SR ya Pak Abdul yang lainnya untuk bisa menjalankan proses ini dengan baik dan benar. Berarti kan gini, dengan permasalahan yang ada gitu ya, disadari berarti ya ada sebuah kebutuhan yang menuntut untuk mensolusikan keadaan tadi gitu. Tentunya solusinya itu bukan kreatif yang tanpa dasar gitu, bukan seperti itu. Tapi kita sedang memegang memegang arah, namun disebut tali buhul, mata itu tali buhul nanti kecepeng gitu. Dan untuk bisa mengurai tali ini itu berarti kan butuh komunikasi gimana sih harusnya kita gitu. Ya kalau misalkan di sini bukan hanya sebagai TM, dirinya pun yang memiliki member-member terhadap operasi BINUM, berarti kan betul ya tadi dengan pengajian umum dan lain sebagainya. Nah menarik, saya kemarin diskusi ngobrol dengan SR1 tentang keadaan member-membernya yang berhadapan dengan ustadz-ustadz yang ada di masyarakat. Menarik gitu. Kesannya itu kita dengan mereka itu sesuatu hal yang bersaing gitu. Padahal ustadz itu sedang membimbing umat gitu, masyarakat supaya bisa ibadah gitu ya, bisa melaksanakan syariat gitu. Potensi teh keur urang. Potensi pisan ya teh. Berarti kan bagaimana menggiring seluruh gitu, masyarakat baik member ataupun non member gitu, digiring supaya bisa ngilu pengajian. Secara tidak langsung kita sedang mendukung, sedang mengusung ustadz yang ada gitu. Sehingga
teu bea kajian menuntut si ustad lagi diajar deui kan mengkaji kitab gitu. Nah dengan gambaran seperti itu bahwa tidak ada ustadz yang sedang mengajarkan kebencian gitu kan. Ketika hadir kita pergerakan kita siga aya nu dirampok peserta teh supaya pindah pengajian ke urang, tak bukan itu. Tapi bagaimana kita itu hadir menjadi simbiosis mutualisme gitu. Yang saling menguntungkan terhadap urusan-urusan gitu. Ngaji nama di ditu misalkan di ustad gitu. Di pengajian-pengajian umum aya di masjid kita hadir yang kemudian kita dekat dengan member-member diarahkeun ngilu pengajian kemudian kita diskusikan namun tadi mau ngobrol apa ya yang ditemukan hari eta makan menebar mah bisa kacokot bisa henteu gitu. Nah, kita tuh memastikan bahwa sikap apa yang harus dimunculkan dengan target-target pembentukan profil misalkan A11, A12 dan A13 gitu. Atau sampai A2 sekalipun gitu. Nah, kita mengerti memahami. Nah, berarti kan PR kita bagaimana memahami tadi indikator-indikator terus kedalaman-kedalaman dari materi kemaksudan. Ketika ini muncul di peserta dengan pembinaan yang ada di luar, kemudian keterikatan mereka dengan kita apa gitu. Yang terjadi kalau harapannya di prosesku itu di prosesku orang apa yang akan kita saksikan tentang keprofilannya apa profilnya kan orang gitu. Dan kalau istilahnya tadi dengan diskusi justru kita di luar itu hanya memberikan sebuah pemahaman saja bagaimana menangkap pesan dari pengajian-pengajian di luar itu sehingga menjadi kepemilikan dirinya kemudian di-trigger oleh kita gitu. Akan punya kesan tersendiri terhadap ustadznya begitu terhadap kita pun begini gitu. Ya, yang kemudian kita akan bisa mengajak lah lawan stressing point itu apa yang akan kita ajak kepada mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pengajian-pengajian umum gitu. Kajian-kajian di luar gitu. Sehingga kebijakannya itu keluarnya dari kita gitu. Dari kebijakan kan menuntut standar-standar hukum gitu. Kemudian dirinya itu sedang dikendalikan oleh hukum itu sehingga dia tidak bisa meninggalkan apa yang dipahaminya itu kemudian terrealisasi aktivitas-aktivitas yang membentuk kepada kemukminan kemusliman yang baik. Nah, peran kita di situ sangat besar. Nah, ketika anu di Tasik teh nya gitu sehingga kita akan bisa membaur dengan masyarakat, dengan ustadz, terjadi komunikasi. Nah, ketika diajak kepada tujuan yang sama, piraku adu regeng gitu. Ustadz hayang ngebentuk gitu, orang dia hayang ngebentuk gitu. Nah, ketika ini masyarakat terbentuk dengan kemukminan kemusliman yang baik gitu. Ya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Indikatornya non bagaimana al-mumtahanah itu terjiwai gitu. Tak dekat dengan BN gitu sehingga kesiapsanggupan nanti bahwa dirinya itu betul harus merealisasikan apa yang menjadi keyakinannya. Dan bisa tuh kalau misalkan melaksanakan itu semua dengan tanpa komitmen gitu. Nah, sehingga peran jamaah itu akan menjadi bahasan yang primadona cek saya. Sehingga menjadi nilai tersendiri kepada objek. Jadi namanya disebutnya
punya daya ikat gitu. Nah, secara tidak langsung bahwa dakwah kolbiah kita gitu, akan menarik gitunya keterikatan bahwa dirinya itu betul ketika berkomunikasi dengan kita teh tumbuh semangat, tumbuh keyakinan gitu. Keilmuannya itu didapat dari pengajian-pengajian gitu. Sehingga kita hadir itu menjadi orang yang sedang membimbing gitu. Nah, dalam hal ini bahwa kita menjadi al-irsyad gitu. Atau misalkan di umumnya kedah gaduh guru mursyid nya ustad anu kualitas nanti mursyid naon anu ngabimbing gitu, bukan hanya ngasupkeun pemahaman tos culeos, tapi menghantarkan sampai pelaksanaan ngabimbing bener henteu nanti gitu. Tadi di pengajian umum tidak ada ya kualifikasi mursyid nanti gitu, ngabimbing ngadetail sunun ngaevaluasi dan lain sebagainya kumaha, bahwa kita ingin ajakan-ajakan itulah yang akan menjadi tali gitu, pengikatnya. Nah itu role model Binum, itu Binum di A1 gitu. Nah bagaimana Binum A2 ya, mungkin nanti ada petugas khusus gitu. Oke, ada lagi? Maka ada lagi dari Iwan Ahwat. Tadi yang disampaikan dari Bu Nani, Binum itu metodenya bisa privat atau perorangan atau boleh kelompok ya? Bisa. Bisa ya. Kalau tidak salah mas, secara media juga kan media kita bisa apa saja ya dari Binum. Barangkali di sini ada kumpulan-kumpulan komunitas pencinta alam, misalnya komunitas-komunitas, lembaga-lembaga atau himpunan-himpunan, atau mungkin majelis taklim di masjidnya, itu sebagainya media berarti ya. Berarti kan kalau di sini TM harus paham kita teh sedang membentuk apa sih gitu, untuk di A1. Kan namun kabayang kurang terek nyen comro gitu. Kan tahapan bahan yang harus disediakan, kemudian di mixing sehingga jadi comro, tah comro teh gitu. Proses A1 dipahami apa saja yang harus termiliki oleh peserta sehingga membentuk kemukminan kemusliman itu warga jamaah lamun tinu. Nah, kabayang bentuk itu gitu. Sehingga proses lagi bakal mengikuti kan. Nah, untuk bisa mengenal kedetailan detailnya A1 gitu. Nah, berarti kan SOP ataupun silabus kompetensi inti jeung dasar nanti naon wae gitu. Nah, ini kan butuh didiskusikan gitu. Sehingga guru ketika mengajar itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah menjadi ketetapan yang tidak boleh berubah gitu. Nah disitulah disiplin terhadap tugas itu. Jadi kita bukan hanya meluluskan tanpa dasar gitu, tapi betul ini sudah terbentuk comro tinggal makan gitu. Oh, gini comro teh tengenah, berarti kan ada sesuatu yang harus itu diperbaiki, belah mana ya nu kurang gitu, sehingga jelema teh bisa memanfaatkan comro teh sampai habis gitu makanan gitu. Nah A1 itu begitu gitu. Sehingga kekuatan A1 itu dia bisa tampil di masyarakat menjadi orang yang baik.
kemuminan kemusliman secara umum ternyata mah geus jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi lamun misalkan tadi dianalogikan bahwa kita membuat makanan dalam mencombro teh, ketika orang makan combro teh mau aya sesa gitu. Karena naon? Saking nikmatna gitu, memiliki atau bisa naon menikmati combro gitu. Atau nia naon lah gitu. Nah, ketika seseorang terproses dengan keasatuannya, insya Allah mualiren itu tidak akan berhenti di jenjang A1. Pasti dia akan mengupayakan jadi non bentuk jihad dirinya itu untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya, salah satunya itu dengan namanya dia memposisikan, memiliki kesadaran bahwa tidak mungkin kita melaksanakan Islam kalau bukan di wadah yang benar gitu. Oke, nanti kan wadahna nu kabayang teh jamaah nu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan anu ngalaksanakeun Islam. Nah, bentuk di A2 mah tos jelas bahwa gitu, wadah atau tempat orang beribadah anu bisa diterima ku Allah mah saat ini teh adalah ini gitu. Karena tidak ada yang melaksanakan syariat kalau tidak di dalam dinul Islam. Di mana dinul Islam teh? Negara Islam. Nah, ini yang sedang dipublikasikan bagaimana ini itu ditolak gitu dengan memunculkan Al Zaitun, komentar-komentar mantan-mantan NI dan sebagainya lah gitu. Iya, tiba-tiba muncul. Mereka menggiring opini karena tahu kita sedang bergerak. Mereka punya hajat untuk menguasai dengan sepenuhnya dengan naon paham yang dimiliki oleh mereka. Sehingga naon Islam itu ditinggalkan. Sesuatu yang berbau Islam ditinggalkan. Dugi tahu sebenarnya khairan itu. Sesuai kebutuhan. Tapi memang Pak Abdul sebenarnya memang mau cekapnya di Iya. waktu online mah. Mudah-mudahan kayak dilanjut lagi. Karena kan Harapannya di offline. ya di offline betul. Di sini sebagai trigger saja untuk para guru ataupun para WK yang hadir hari ini. Pak Abdul, memang pelaporan mah kan biasanya di WA itu para guru bukan hanya reguler ya yang dilaporkan. Tentunya bentuk-bentuk pengajaran, bentuk pertemuan gitu ya yang hadir. Ya. Jikalau memang grup yang sebelumnya forum guru yang sudah ada nanti kita aktifkan juga itu sebagai media. Nah, online juga ini juga mungkin sebagai media nanti ke depannya dan nanti seperti di Pasir Luyu insya Allah akan ada kopi darat ya, kopdar. Saya akan coba juga fasilitasi secara online dan offline secara bergabungan juga kalau misalkan secara jarak tidak bisa hadir. Nah, mudah-mudahan dari para guru juga di sini silakan jika ada butuh training atau butuh lagi masukan seperti tadi ya, ibaratnya combro tahu bahan-bahannya. Nah, barangkali para guru juga belum tahu nih bahan-bahan pembentuk A1 itu apa saja. Khawatirnya ngumpul-ngumpul ini tuh bahannya apa hanya berarti indikator-indikator kita SKL kita pemahaman kita tentang poin-poin inti materi dan lain sebagainya perlu kita kuatkan kembali, perlu kita review kembali. Insya Allah ini sebagai awalannya, mohon maaf jika memang belum maksimal secara keseluruhan tapi insya Allah komunikasi ajuan dan sebagainya barangkali di pangkalnya ternyata kemarin nih Kang Opik butuh guru juga. Nah, nanti bisa dilaporkan ke saya atau nanti ke strukturnya, ke rantingnya nanti dihubungkan lagi ke saya untuk dicari guru yang bisa hadir di pertemuan-pertemuan yang ada. Siga nama sakit tuh ya Pak Abdulnya. Cuma pilih ayat penutup ataupun closing yang harus disiapkan dari kami SR2 Pak Abdul untuk kedepannya. Ya paling anu kerah ieu mah
memahami ketugasan kita berarti sebagai pengemban amanah. Amanah kita hari ini di sini adalah guru. Maka kebutuhan-kebutuhan guru menjadi sarana proses kita, bahwa di sini kita sebagai yang diproses, seperti sebagai objek proses dalam hal ketugasan di tim guru gitu. Maka meningkat itu adalah sesuatu yang harus menjadi kepemilikan gitu. Nah, untuk bisa meningkat berarti kan kewajiban selanjutnya akan mengikuti. Nah, setiap urusan-urusan kita jangan sampai sama dengan kemarin gitu. Nah, bahwa seorang mukmin itu harus senantiasa mendapatkan keberuntungan gitu. Entong rugi, entong papo, naon papo teh nya saru tidak mendapatkan keuntungan gitu. Ngan rugi teu untung, kan lebar gitu, sesuatu hal yang sia-sia. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran kita hari ini bahwa kita betul seorang yang sedang memproses diri untuk layak jual di hadapan Allah dengan produktivitas dan karya yang kita berikan, terkhusus di training ataupun di tugas-tugas yang lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi model untuk umat dalam rangka memiliki kemukminan kemusliman gitu. Dan insya Allah dengan proses yang kita jalani ini akan mendapatkan keberkahan kepada orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Mohon gitu kamu tiap mah cekap. Alhamdulillah, atur nuhun Pak Abdul. Mudah-mudahan dia tetap bosan-bosan menguatkan kita semua yang hadir di sini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya juga dalam bentuk offline dan lain sebagainya, mangga diajukan ya, baik dari tempat barangkali maupun dari waktu ya. Nah, saya kira segitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ternyata cukup lama. Ternyata memang kita butuh waktu yang perlu kita siapkan kurang lebih 2 jaman ya untuk pertemuan kita seperti ini. Atau 1,5 jam lah ya minimal. Alhamdulillah tutup dulu sementara dan kita akan sambungkan barangkali nanti secara internal, japri dan lain sebagainya. Ya boleh. Kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga tiasa live, insya Allah rekaman ataupun kebutuhan tiasa japri ya, kalau misalkan ada yang perlu pengulangan dari materi kita kali ini. Nuhun Bu Ella, turnuhun Bu Ella, Bu Iis, mangga Bu Ira, Teh Purwanti, Bu Mirna, turnuhun, Bu Nira, Kang Capi, turnuhun Kang Capi, Pak Jajang, turnuhun, Bu Iva, turnuhun, Bu Ida, Ayudi, Kang Adi, turnuhun, Bu Nani, turnuhun. Kang Chandra, sehat ya? Alhamdulillah.